Baik, selamat pagi atau selamat malam di sana untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pastor Yongki untuk kesempatan saya bisa membagi berkat firman Tuhan dan rindu untuk bisa segera berjumpa secara langsung dengan Bapak Ibu dalam ibadah pada minggu kedua bulan Juli yang akan datang. Hari ini saya mau membagi renungan firman dengan judul Membangun Keluarga Kristen yang Sehat. Saya akan gunakan PowerPoint supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas ya. Oke, apakah bisa dilihat? Bisa ya. Membangun keluarga Kristen yang sehat. Bapak Ibu sekalian, saya percaya keluarga adalah idenya Allah. Bahkan sebelum Tuhan membentuk gereja, Dia pertama-tama telah membentuk keluarga dengan memberkati Adam dan Hawa. Pertanyaannya adalah, apa tujuannya Allah membentuk pernikahan atau keluarga? 3 hal saya mau bagikan di sini. Yang pertama, untuk merasakan dan menyalurkan kasih Allah. Yang kedua, untuk melengkapi satu sama lain. Dan yang ketiga, melahirkan keturunan ilahi. Saya bahas satu persatu. Yang pertama, Tuhan menciptakan pernikahan dan keluarga supaya kita bisa merasakan kasih Bapa dan menyalurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di Taman Eden, Tuhan telah menjalin hubungan yang mesra dengan manusia. Dan seharusnya keluarga yang dibentuk oleh Tuhan juga mengalami suasana harmonis yang mencerminkan kasih Allah yang kita bisa salurkan kepada orang lain. Saya percaya bahwa Allah itu menyatakan kasih-Nya melalui ciptaannya. Misalnya, kenapa binatang punya naluri untuk bisa merawat anak-anaknya, bahkan binatang buas. Dia sangat penuh kasih dan perhatian kepada anaknya. Begitu juga seorang ibu yang mungkin sudah ditinggal mati oleh suaminya pada anaknya 10, katakan seperti itu, dia bisa bekerja keras untuk membiayai kehidupan anak-anaknya supaya jadi orang yang berhasil. Ya, 1 ibu bisa merawat 10 orang anak. Cuma sayangnya 10 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting sekali semua anggota keluarga berperan untuk meningkatkan suasana kasih dalam keluarga. Karena kasih itu menyatukan dan akan mengatasi perbedaan yang ada. Ini ada percakapan antara suami dan istri yang saya mau bacakan untuk saudara. S itu suami, I itu istri ya. Suami bilang gini, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istri bertanya, apakah kau rela kalau aku pergi? Tentu tidak, jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu, kata suaminya, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Ya. Dan dengan mesra, istrinya berkata, sayangku. Itu kalau cinta masih bergelora dalam hati kita. Tapi kalau cinta sudah pupus, maka percakapannya masih persis sama. Cuma bacanya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Coba saya bacakan ya. Sayangku, ya. Maukah kau menciumku? Tidak. Aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Dan saya nggak tahu saudara masih baca dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Mudah-mudahan tetap dari atas ke bawah karena ada kasih di dalam hidup kita. Nah, ada seorang yang bernama Gary Chapman. Dia menulis sebuah buku yang ternama The 5 Love Languages, 5 bahasa kasih. Dia bilang love is a verb. Kasih adalah kata kerja. Jadi kasih itu bukan hanya di dalam hati, tetapi diwujudkan di dalam tindakan. Yang pertama kita harus
memiliki kata-kata kasih, words of affirmation. Saudara, di dalam keluarga, dalam hubungan dengan family kita, bahkan rekan-rekan kita, sebetulnya kita harus menggunakan kata-kata positif yang mengencourage, membesarkan hati, memberikan pujian yang tulus, ramah satu dengan yang lain. Jangan kata-kata negatif, menuduh, menghina, kata-kata kasar tentu harus dihindarkan dalam hidup kita. Hati-hati kalau lagi emosi, jangan maki-maki, jangan pakai bahasa kebun binatang, karena itu kan sifat manusia lama. Dalam keluarga Kristen, janganlah terlontar hal semacam itu, karena itu akan sangat menyakitkan. Alkitab berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua adalah acts of service, pelayanan kasih. Jadi cinta bukan hanya ngomong doang, I love you, wo aini, ni puyau, wo paksa. Bukan kata-kata saja, saudara, tapi perbuatan, menolong keluarga kita. Alkitab juga berkata bahwa kita harus mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, karena itu jauh lebih berbicara. Seperti orang Samaria yang menolong orang yang terkapar di pinggir jalan. Padahal ada orang, ada imam, ada pemuka agama yang lewat, orang Lewi, tapi mereka tidak mau menolong. Justru orang Samaria yang baik hatilah yang melakukan pertolongan secara nyata. Dalam keluarga, pelayanan kasih ini bisa diwujudkan misalnya seorang istri yang mau memasak bagi keluarganya, suami yang mau membantu membersihkan rumah, anak yang rela mengantarkan barang tertentu kepada orang lain, kenalan yang rumahnya berbeda, karena mungkin orang tuanya masak atau menitipkan barang, ya. Menjemput anggota keluarga ketika mereka tidak ada kendaraan. Jadi hal-hal praktis itu kita bisa lakukan, dan itu adalah wujud daripada kasih. Yang ketiga adalah pemberian kasih, atau disebut sebagai receiving gifts, menerima pemberian dari orang yang kita kasih. Atau kalau kita pelakunya, kita memberi pemberian kasih kepada orang yang kita cintai. Apakah itu hadiah, oleh-oleh, uang, atau saudara bisa mengajak liburan temanmu dan membayari biayanya. Itu juga merupakan bentuk kasih kepada orang lain. Coba saudara praktekkan hal itu ya. Kasih hadiah, kasih oleh-oleh, ajak liburan, dan sebagainya. Memberi kepada hamba Tuhan juga, kepada hamba Tuhan untuk hal ini juga boleh. Hamba Tuhan itu jangan cuma dikritik, saudara-saudara ya. Perlu juga receiving gifts gitu sebagai tanda kasih dari jemaat. Haleluya. Saudara-saudara, istri juga perlu menerima pemberian kasih dari suaminya. Kalau suami pergi ke satu tempat, lalu pulang, coba sesekali mampir, misalnya ke satu tempat yang jual makanan, mungkin kue atau apa gitu, kesukaan istri, lalu kemudian bawa pulang ke rumah, dia akan senang, saudara-saudara. Walaupun itu bukan pemberian yang besar tampaknya. Nih mam, aku pulang, aku bawakan kaleng kerupuk gede buat kamu. Lah buat apa saudara? Yang kecil aja. Nih mam, berkat, kasih yang kecil, berlian begitu ya. Kan menarik saudara-saudara. Pasti tidak ada istri yang menolak untuk hal itu, bukan? Haleluya. Yang keempat adalah physical touch, sentuhan kasih. Yesus sendiri mempraktekkan hal itu ketika dia memeluk anak-anak kecil, meletakkan tangan kepada mereka, dan memberkati mereka, seperti yang dicatat dalam Markus 10 ayat yang ke-16. Saudara, Tuhan juga ingin agar kita memberikan pelukan kasih kepada keluarga.
Ada seorang terapis pernikahan namanya Virginia Satir, dia berkata begini, kita membutuhkan 4 pelukan setiap hari untuk bertahan hidup. 8 pelukan sehari akan membuat tubuh kita lebih sehat. Dan 12 kali pelukan setiap hari akan membuat kita jauh lebih awet muda dan bahagia. Karena pada waktu kita berpelukan, ada satu hormon namanya oksitoksin yang akan berproduksi dari tubuh kita. Dan hormon ini membuat kita merasa damai, merasa dicintai. Karena itu, mari kita belajar untuk saling memberikan sentuhan kasih kepada anggota keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, di Amerika ada film Teletubbies nggak ya? Pernah ingat nggak ada film Teletubbies? Apa yang menarik dari Teletubbies? Berpelukan. Haleluya. Saya rasa Pak Yongki ini awet muda karena suka berpelukan dengan ibu ya. Haleluya. Dan kita juga harus berpelukan dengan pasangan kita masing-masing. Ada sentuhan kasih. Dan yang kelima adalah quality time. Sediakan waktu khusus, hadir dengan penuh perhatian, dengarkan ketika anggota keluarga kita curhat. Kebutuhan dari banyak orang adalah didengarkan. Saudara, ada seorang psikiater ternama berkata, kalau ada orang punya masalah, lalu dia didengarkan saja, 50% permasalahannya selesai. Karena kebutuhan banyak orang adalah didengarkan. Apalagi kalau istri ngomong sama suami, yang dibutuhkan itu bukan jawaban. Atau seringkali waktu istri ngomong, dia udah tahu bagaimana mengatasinya. Tapi yang dia butuhkan adalah perhatian, ingin didengarkan. Betapa kita perlu waktu yang berkualitas. Jadi, apa tujuan Tuhan menciptakan keluarga? Supaya kita bisa merasakan kasih, supaya kita bisa menyalurkan kasih. Dan untuk itu kita bisa melakukan 5 bahasa kasih ini dalam keluarga. Sekarang yang kedua, kenapa Tuhan menciptakan pernikahan dan keluarga? Untuk melengkapi satu sama lainnya. Kejadian 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan memberikan penolong yang sepadan bagi kita semuanya. Saudara, menurut catatan The Guinness Book of World Record, orang yang pernikahannya paling langgeng adalah Herbert and Zelmira Visser. Pasangan Afro-Amerika ini telah menikah 87 tahun. Umurnya sudah di atas 100 tahun, saudara. Dan ketika mereka ditanya, apa resepnya untuk mereka bisa saling mencintai satu dengan yang lain? Lalu dia berkata, pernikahan itu bukan pertandingan, tapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bersanding, bukan bertanding. Dan istrinya kemudian bilang, kami punya satu ritual kecil yang kami lakukan sejak kami menikah. Kalau kami bangun pagi, hal pertama yang kami lakukan, saya berdoa buat suami saya, dan suami saya berdoa untuk saya. Doanya singkat, saudara-saudara. Mungkin masing-masing ya 1 menit atau kurang dari 1 menit. Tapi ada blessing yang dilepaskan kepada pasangan suami istri ini. Akibatnya apa? Panjang umur, diberkati Tuhan, berbahagia. Mari kita juga belajar untuk melengkapi satu dengan yang lain. Karena pria dan wanita itu ibarat 2 keping puzzle yang berbeda, nggak sama, tapi harus saling melengkapi. Bapak Ibu, garpu sama sendok, mana yang lebih bagus? Saya percaya dua-duanya bagus ya. Karena garpu dan sendok itu mesti ada untuk saling melengkapi. Atau pisau dan garpu ya, kalau di Amerika modelnya gitu. Itu kan beda fungsinya, tapi ada untuk saling melengkapi. Begitu juga dalam pernikahan kita perlu saling melengkapi. Sebetulnya tidak ada pernikahan yang cocok. Yang ada hanyalah pernikahan yang tidak cocok. Yang dicocok-cocokkan sampai cocok dengan pertolongan Tuhan. Dan ketika kita belajar saling mencocokkan diri, saling melengkapi, di sanalah kebahagiaan itu muncul.
Makanya penting sekali untuk kita memahami kebutuhan pasangan kita. Filipi 2 ayat 4 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, sekarang ini pria yang perlu lebih konsentrasi mendengar kelihatannya. Apa sih kebutuhan wanita? Ada 4K yang saya mau jelaskan di sini. Pertama adalah kasih. Efesus 5 berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Nah, saudara-saudara, istri itu adalah makhluk yang membutuhkan kasih. Kata-kata sayang, kelembutan, tidak suka dikasari, tidak suka mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kasih dan penghargaan itu akan membuat dia merasa berharga. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi yang terbuka. Dan kita tahu bersama bahwa kebutuhan komunikasi wanita kan lebih banyak dari kebutuhan komunikasi pria, saudara. Sebab saya baca dalam satu penelitian, gerak mulut bayi wanita itu lebih banyak dari gerak mulut bayi laki-laki. Ada sebuah penelitian lain menunjukkan seorang pendeta kalau nggak khotbah, dia hanya mengucapkan 3.420 kata setiap hari. Prajurit mengucapkan 7.420 kata. Seorang pelajar mengucapkan 8.760 kata. Tapi tahukah saudara, seorang istri mengucapkan 15.300 kata. Dan rekor dipegang oleh ibu mertua 19.800 kata. Rupanya orang makin tua makin cerewet ya. Nah, masalah dalam keluarga itu terjadi karena hal ini. Biasanya wanita membutuhkan waktu bicara dengan pasangannya 45 sampai 60 menit setiap hari. Tetapi suami merasa cukup dia mengucapkan atau ngobrol dengan istrinya 15 sampai 20 menit saja setiap minggu, saudara. Loh, yang satu itu ingin 60 menit tiap hari, yang lainnya ingin 15 menit setiap minggu. Makanya kita harus belajar meningkatkan komunikasi satu dengan yang lain. Kebutuhan ketiga adalah keuangan. 50% lebih perceraian terjadi karena masalah uang. Merasa tidak cukup. Nah, untuk itulah seorang suami perlu bekerja dengan rajin. Bahkan kalau kedua-duanya bekerja, it's okay. Tapi harus punya waktu juga untuk kebersamaan dan juga untuk anak. Karena Alkitab berkata, jika ada orang yang tidak memeliharakan seisi rumahnya, keluarganya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kita perlu keuangan yang sehat supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk makan, minum, untuk rumah, belanja, menyekolahkan anak, kebutuhan pribadi. Apalagi bagi seorang wanita, saudara sekalian, kalau dia pegang duit aja, rasanya lebih ayem, lebih tentram ya. Jadi suami boleh juga bilang, Mam, ini ku kasih ya $1.000, kamu nggak boleh belanjakan, tapi pegang saja, pegang. Waktu dia pegang itu rasanya lebih tentram, saudara-saudara. Karena ada ungkapan berkata begini, happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Saudara ingin keluargamu bahagia, bahagiakan istri. Dan bagaimana cara membahagiakan istri? Kasih uang jajan yang banyak kepada dia, maka dia akan lebih berbahagia. Ada amin para wanita? Haleluya. Puji Tuhan. Semoga saudara juga diberkati oleh Tuhan secara finansial. Bukan bermewah-mewah, tetapi cukup ya, berkecukupan. Saya percaya begini, penghasilan saudara bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Tapi penghasilanmu tidak pernah akan mencukupi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup itu murah. Gaya hidup itu yang mahal. Kalau di Indonesia ya, kita ke warung, beli kopi hitam, cuma 5.000 perak, saudara. Tapi kalau ke kafe, black coffee, 25.000, saudara-saudara. Padahal yang datang sama juga itu kopi hitam. Ya, jadi bedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Dan kebutuhan wanita keempat adalah komitmen keluarga. Tuhan
mengetahui bahwa wanita itu ingin waktu yang lebih berkualitas di dalam keluarga. Makanya dia mendorong para pria untuk lebih menantikan pasangannya masing-masing. Suami mesti fokus memberi waktu untuk keluarga, jangan hanya sibuk terus bekerja, ada waktu bermain dengan anak, ada waktu berlibur bersama-sama. Coba Bapak Ibu, apalagi yang masih punya anak kecil-kecil atau tumbuh remaja, kalau ada hari libur jauh-jauh hari sudah disiapkan gitu ya untuk kita bisa jalan-jalan bareng. Mungkin nggak usah pergi ke tempat yang sangat jauh dengan biaya mahal, tapi kebersamaan itu merupakan hal yang luar biasa. Makan bareng. Kalau suami istri, orang tua, anak ada 4 orang, ya pesan 5 piring ya. Piring kelima untuk naruh handphone masing-masing. Dengan catatan siapa yang pertama kali angkat handphone, dia yang mesti bayar gitu. Dan restorannya juga nggak harus mewah, karena kebersamaan itu sudah merupakan kemewahan itu sendiri. Ini kebutuhan wanita. Kasih, komunikasi, keuangan, komitmen keluarga. Ya, boleh suami ucapkan kebutuhan wanita ada 4K, 1, 2, 3. Kasih, komunikasi, keuangan, komitmen keluarga. Supaya adil, sekarang kebutuhan pria. Apa kebutuhan pria yang utama? Ada 4D. Yang pertama, dipuaskan secara seksual. Nah, ini saudara. Bagi seorang istri, kasih itu dirasakan kalau tangannya dipegang, ngobrol-ngobrol lama, quality time. Tapi seorang pria itu punya kebutuhan seksual. Sehingga memenuhi kebutuhan secara seksual adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Ya, karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suaminya. Sehingga tidak ada godaan-godaan yang membuat kita jatuh di dalam dosa karena mungkin pasangan dingin dan tidak memberikan pelayanan secara seksual. Yang kedua, kebutuhan pria itu didampingi oleh pasangannya yang menarik. Kalau ada orang ulang tahun, orang nikah gitu ya, lalu suami berhalangan hadir. Pada umumnya istri bisa tetap hadir walaupun sendirian karena dia pikir nanti kan banyak teman ketemu di sana. Tapi pria itu kalau nggak ada temennya, waduh males saudara. Ke gereja kadang males, apalagi ke pertemuan sosial, aduh males perlu didampingi oleh istrinya. Karena itu mari belajar wanita juga, walaupun mungkin saudara ada yang merasa lebih suka di rumah, kan tiap orang kan beda-beda tipenya ya. Tetapi ingat, seorang wanita harus tahu suaminya punya kebutuhan, dipuaskan secara seksual, dan yang kedua didampingi oleh pasangan yang menarik. Artinya dandan dengan baik, ceria, wangi gitu saudara. Jangan orang lain yang wangi, ceria, istrinya waduh selalu pakai tanduk, rambut tiap hari. Tapi berpenampilan menarik lah. Ketiga, pria itu inginnya didukung, ya, didukung, diberi dorongan semangat. Apalagi kalau lagi ada masalah, lagi stres, didukung, tepuk-tepuk pundaknya, punggungnya. Saya percaya tepukan di punggung jaraknya tidak terlalu jauh dari tendangan di pantat, tapi hasilnya akan sangat jauh berbeda, saudara. Tepuk-tepuk pundak, kamu pasti bisa, Tuhan pasti tolong. Saudara, sebetulnya pria itu casingnya tampaknya lebih kuat daripada wanita. Tapi dalam banyak masalah, seringkali wanita itu lebih tough, lebih tangguh daripada pria. Makanya Tuhan berkata, wanita diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Penolong sama yang ditolong, yang lebih kuat mana, saudara? Penolong kan? Jadi wanita diciptakan sebagai penolong. Bahasa Ibrani untuk penolong, ezer. Bukan herder, ya. Ezer, bukan herder. Nah, waktu Alkitab berkata,
bahwa Allah adalah penolong Israel. Kata penolong yang digunakan untuk Allah itu, untuk Yahweh itu adalah Ezer. Jadi Yahweh adalah Ezer bagi Israel, penolong bagi Israel. Berarti seorang wanita yang menolong istrinya digambarkan juga seperti Allah menolong umatnya Israel. Wah, dahsyat sekali. Jadi wanita itu mestinya perkasa, lebih kuat dari pria. Kalau nggak percaya, coba diadu. Ajak jalan-jalan ke mall. Dari pagi sampai malam, siapa yang paling kuat? Oh, biasanya istri, saudara. Udah gitu dia tenteng belanjaannya, 5 kantong di tangan kiri, 7 kantong di tangan kanan. Berlari tidak lemah, berjalan tidak lelah, karena ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Dan kalau suami berkata, aduh mam, habis loh nanti uang kita. Apa jawabnya? Tenang Pak, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Wah, padahal kita kan bukan burung, saudara-saudara. Jadi didukung oleh istri itu sesuatu yang luar biasa. Yang keempat adalah dihormati. Tidak boleh meremehkan. Efesus 5 ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kebutuhan istri yang pertama dikasih. Kebutuhan suami yang pertama adalah dihormati. Nah, Alkitab itu pas benar loh, saudara. Jadi kebutuhan suami dihormati, dihargai. Walaupun mungkin dia tidak bisa mendapatkan uang yang cukup banyak. Hormati, hargai. Karena itu kebutuhan yang utama bagi seorang pria. Tidak mau dibanding-bandingkan dengan suami orang lain. Usaha dong mas, masa tuh teman kita ini sudah beli mobil baru, rumahnya baru, kamu. Wah, nggak punya apa-apa. Waduh, itu sangat melukai hati seorang pria. Jangan mengejek-ngejek suami, ya. Pap, dulu kalau waktu kita nikah, kamu itu ganteng. Sekarang kok gentong ya? Loh itu menyakitkan loh saudara sekalian. Ya jadi ada 4 kebutuhan pria. Dipuaskan, didampingi, didukung, dihormati. Sekarang boleh para wanita mengucapkan 4D ini bersama. 1, dipuaskan, didampingi, didukung, dihormati. Puji Tuhan. Ketika suami memenuhi kebutuhan istri, istri memenuhi kebutuhan suami, damai sejahtera kita akan alami dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tujuan Tuhan menciptakan keluarga, pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan ilahi. Ya. Beranak cuculah bertambah banyak, tapi bukan berarti punya anak dan cucu sebanyak-banyaknya. Karena yang Tuhan inginkan adalah keturunan ilahi, yaitu generasi yang hidup takut akan Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan bersama dengan istri dikaruniai 3 orang anak, perempuan semuanya, Jessica, Jovita, dan Joy. Kami sudah nikah 36 tahun, anak pertama 35 tahun, lalu 32, dan 29. 1 dan 2 sudah menikah, yang terakhir Joy yang belum menikah. Dan dari pernikahan anak pertama dapat 1 cucu, pernikahan yang kedua dapat 1 cucu laki-laki. Jadi ada 2 cucunya ya. Dan saya bersyukur karena papa dan mama saya masih hidup sampai hari ini. Ya walaupun namanya orang tua, ada saja sakitnya tapi relatif sehat, saudara-saudara. Masih bisa khotbah, umur 85 dan 80 tahun. Dan yang membahagiakan beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ya, mereka merayakan wedding anniversary yang ke-60. Saya itu pernah melayani jemaat yang 25 tahun menikah, 50 tahun menikah. Yang 60 tahun belum pernah. Jadi ketika papa mama saya anniversary, saya yang khotbah, saya yang pelayanan. Karena itu sebuah kebahagiaan ketika kita punya orang tua yang masih sehat. Tapi tentu tiap orang punya hal yang berbeda-beda. Tetapi
apapun yang terjadi dengan keluarga kita, ayo kita saling mengasihi dan kita rindu ada keturunan ilahi. Penuhi kebutuhan anak kita, bimbing mereka takut akan Tuhan, didik mereka dalam ajaran nasihat Tuhan, agar mereka cinta Tuhan. Saya percaya modal yang paling utama untuk seorang anak berhasil adalah cinta Tuhan. Apa yang nggak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Modal saya itu cinta Tuhan saja. Nanti Tuhan yang akan meluruskan jalan hidup kita. Kiranya anak-anak kita juga punya karakter ilahi dan juga menghormati orang tuanya. Nah, saudara, ada sebuah data saya mau bacakan untuk saudara. Ternyata keluarga yang disfungsional akan menyebabkan gambaran kasih Bapa Sorgawi itu menjadi kabur atau rusak. Penelitian dari John Hopkins menunjukkan bahwa gadis remaja yang hidup dalam keluarga tanpa ayah, 60% cenderung melakukan hubungan seks sebelum menikah dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam keluarga yang lengkap. Karena kadang-kadang bagi gadis yang tidak punya bonding, ikatan kasih dengan papanya, dia tidak bisa membedakan mana cinta sejati dengan seks. Sehingga dia mencari pelampiasan di dalam hubungan seks dan tentu seringkali berakhir dengan kekecewaan. Ketiadaan peran Bapak itu akan menimbulkan masalah dalam keluarga dan masyarakat. Studi terhadap 39 gadis anoreksia nervosa, yaitu penyakit tidak teratur makan sampai tubuh kurus kering luar biasa, ternyata 36 dari 39 orang dari mereka tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayah. 63% anak remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa bapak. 90% anak yang lari dari rumah dan tidak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapak. 80% pemerkosa yang dilatar belakangi kemarahan berasal dari keluarga tanpa bapak. Kenapa saya tunjukkan data ini? Karena Indonesia menurut catatan adalah negara peringkat ketiga yang disebut sebagai fatherless country in the world. Negara ketiga di dunia yang tidak punya relasi yang baik dengan bapak. Mungkin karena bapaknya mati, atau bapaknya kerja di tempat yang jauh, atau suami istri itu, papa dan mamanya sudah cerai, mati, cerai, atau kerja di tempat yang jauh, atau dia ada di rumah tapi tidak pernah berfungsi. Bapak-bapak, bolehkah saya tanya, kalau misalnya kita ada, hari itu ada waktu luang, waktu longgar, apa yang saudara akan lakukan dengan waktu longgar itu? Tidur, istirahat, nonton TV, atau bersihkan rumah, jalan-jalan, makan, atau membina hubungan yang baik dengan anak. Betapa kita harus memasukkan dalam pemikiran kita ketika kita punya waktu longgar, saya gunakan untuk lebih banyak menjalin relasi dengan keluarga. Saudara, bapak yang berperan membuat keluarganya sehat. Ada penelitian lain, 70% dari anak putus sekolah adalah anak tanpa bapak. Tapi keterlibatan bapak dalam pendidikan anak akan meningkatkan prestasinya. Nah, ini yang menarik, saudara. Keluarga yang tinggal di lingkungan kriminal, namun orang tuanya rukun dan terutama bapaknya berperan baik, maka 90% anak dari keluarga itu tidak mengalami kenakalan remaja. Wah, ini data yang menggembirakan. Walaupun lingkungannya nggak bagus, tapi kalau keluarga rukun dan terutama peran bapak itu berlangsung dengan baik, ini sangat luar biasa hasil. Saudara, kenapa kok yang ditekankan itu bapak kok? Saya tidak menekankan ibu. Bukan berarti ibu tidak penting. Tapi biasanya dalam keluarga yang ngurusin anak kan ibu. Dan bapak-bapak kadang-kadang, aku cari duit saja. Urusan anak, urusan kamu. Padahal ulangan 6 ayat 4-7 menunjukkan bahwa perintah Allah kepada keluarga untuk mendidik anak pertama-tama diberikan kepada bapak dan bukan diberikan kepada ibu. Ibu menolong, sedangkan bapak punya tanggung jawab utama.
Ada satu survei lain yang menunjukkan bila dalam keluarga itu bapaknya rohani, kemungkinan anaknya rohani 70%. Tapi bila ibunya yang rohani, kemungkinan anaknya rohani 30%. Sekali lagi, saya tidak sedang menandaskan bahwa peranan ibu tidak penting. Lalu bapak itu superior kepada ibu. Tidak demikian. Tetapi saudara, kalau Alkitab berkata, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Perkataan itu ditujukan kepada kepala penjara di Filipi. Yang menunjukkan tidak otomatis tentunya kalau kepala keluarga bertobat, semua keluarga bertobat. Tapi peranan Bapak itu sangat luar biasa. Jadi malam ini saya mau ngomong terutama kepada bapak-bapak. Lakukan pemulihan hubungan dengan anakmu. Karena saya percaya istri tentu sangat mengharapkan itu. Hati bapak kembali kepada anaknya. Hati anak kembali kepada bapak. Bapak-bapak, ayo perbanyak dating dengan anakmu. Pria itu kebanyakan meeting, bukan dating, saudara-saudara. Meeting terus. Jadi kalau dating malah canggung. Kalau ketemu sama anak, ada 3 hal yang papa mau ngomong sama kamu. 1, 2, 3. Lalu anak bilang, Pak, ini meeting namanya, bukan dating. Kalau dating, kalau saudara pacaran, apa ada poinnya? Orang lagi pacaran itu ngobrol apa? Apa ada 10 poin yang dibahas? Itu meeting, saudara. Hubungan bos dan karyawan. Bapak-bapak, datinglah dengan anak-anak. Orang tua dan anak perlu membangun komunikasi dan menyadari dan membangun hubungan yang baik. Sadari bahwa waktu hidup kita terbatas. Berikan lebih banyak waktu untuk keluarga. Diperlukan komunitas keluarga, orang percaya yang bisa belajar dan sharing dengan bahan Alkitabiah untuk membangun satu dengan yang lain. Dan saya percaya kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, keluarga kita akan menjadi keluarga teladan. Karena apa tujuannya? Tuhan membangun keluarga Kristen. Yang pertama, untuk merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Yang kedua, untuk melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, untuk melahirkan keturunan ilahi. Siapa yang rindu? Keluarganya makin rukun, harmonis, diberkati Tuhan. Malam ini maukah kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing? Apakah mereka bersama dengan kita atau mungkin ada yang masih terpisah jauh dengan kita? Ayo ambil waktu teduh untuk berdoa bagi keluarga kita. Saya berikan waktu 1 menit untuk kita berdoa secara pribadi. Doakan keluarga. Istri, suami, orang tua, anak. Berapa sih? Terima kasih. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap keluarga. Pulihkan kami ya Tuhan. Barui hidup kami. Biar kami bisa menyuruhkan kasih Allah kepada anggota keluarga kami. Kami mau melengkapi satu dengan yang lain. Kelebihan kami menutupi kekurangan pasangan kami. Kelebihan pasangan kami menutupi kelemahan kami. Kami saling mengerti apa kebutuhan suami, apa kebutuhan istri, dan berusaha untuk memenuhinya dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa supaya kami melahirkan keturunan ilahi. Alkitab berbicara tentang Zakaria dan Elisabet, yang dikatakan punya anak Yohanes Pembaptis, yang besar di hadapan Tuhan. Ada banyak kali kami ingin punya anak-anak yang besar di hadapan dunia, besar di hadapan manusia, berhasil, hebat. Tapi apa artinya itu Tuhan? Karena kriteriamu beda dengan kriteria manusia. Biar anak-anak kami besar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kami tahu tidak tiap orang terpanggil jadi pendeta. Tapi tiap orang terpanggil jadi pelita. Pelita yang menyala bagi lingkungan kami.
Kami percaya pelayanan dimulai dari keluarga. Dan biarlah keluarga kami, Tuhan pulihkan sesuai dengan rancangan. Berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Saya kembali